Shalom, perkenalkan nama saya Lislim Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai setting remote desktop dan grup police. Beberapa dari Anda pasti sudah tahu ya yang remote desktop. Apa itu remote desktop? Yaitu salah satu service Windows yang berguna untuk memut komputer dari komputer kita sendiri atau dari komputer manapun. Ya, kita tinggal klik start, kemudian ketik ke remote, lalu ada remote desktop connection. Nah, ini kita tinggal masukkan IP komputer yang dituju, kemudian kita bisa login dengan kredensial yang sesuai ya. Oke, gimana caranya yang setting remote desktop di klien? Yang gampang. Masalahnya gini, default app-nya yang namanya setting remote desktop itu di tiap klik di disable. Contohnya satu ini, kalau kita masuk ke Word Advanced System Setting kemudian kita login. Oke, masalah default setting remote di advanced setting di menu. Nah, ini adalah don't allow. Artinya kan remote desktopnya caranya dengan mengklik allow remote connection to this computer dan disarankan connect dari bagian bawah sini. Misalnya kalau kita lakukan ini satu persatu ke tiap klien yang jumlahnya banyak, yang nggak akan menemukan karena itu kita efisien, kita lakukan lewat grup polisi sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita enable dari grup polisi untuk semua perangkat. Oke, caranya seperti biasa, kita masuk ke server domain controller karena kita akan melakukan dari domain controller. Oke, kemudian klik tools, terus grup polisi manajemen. Oke, di sini kita pilih yang grup polisi objek, kemudian klik kanan di tempat kosong, kita klik new, kita buat sebuah grup polisi baru untuk mengaktifkan remote desktop di semua klien. Oke, kita kasih nama enable remote desktop. Oke, kemudian klik oke, sudah dibuat. Sekarang kita edit enable desktopnya, kita klik kanan kemudian edit di grup polisi manajemen editor. Nah, ini kita panjangkan dulu di sini. Oke, untuk mengaktifkan remote desktop itu menunya di bagian computer configuration, kemudian police, kemudian masuk ke administratif template. Nah, ini di administrative template kita pilih Windows component. Kemudian di sini ada banyak Windows component, kita pilih yang remote desktop. Nah, ini dia remote desktop service, kita expand lagi, kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop session host. Oke, klik di sini, kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke connection, bagian connection. Oke, di bagian connection ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang allow users to connect remotely by using remote desktop service. Double klik saja. Oke, di sini kita klik enable, kemudian klik oke. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Oke, selanjutnya kita masih di menu yang sama, kita pindah sub menu. Di sini kita klik bagian security di sini. Nah, yang ini di sini ada option yang harus kita ubah. Ini adalah require user authentication for remote connection by using network level authentication. Nah, ini yang paling bawah ini. Di sini kita double klik kemudian klik enable. Tujuannya agar supaya siapapun yang remote harus login dengan network login. Jadi login dengannya yang di domain controller, kemudian klik oke. Oke, ini sudah aktif. Selanjutnya kita harus mengkonfigur file port firewall supaya bisa remote
desktop connection supaya kita bisa melakukan remote desktop connection. Soalnya begini, kalau di pertemuan sebelumnya di bagian firewall kita kan matikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall di klien itu aktif demi alasan keamanan. Kita aktifkan, contohnya kita lihat di salah satu klien di sini, kita masuk ke Windows Defender Firewall. Oke, di sini nah, ini di domain network firewallnya aktif untuk alasan keamanan, jadi kita harus remote desktop connectionnya, karena defaultnya kalau firewall aktif remote desktop connection itu dimatikan, jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktop. Oke, itu menunya ada di grup polisi. Editor juga itu menunya di bagian computer configuration sama computer configuration. Kemudian Windows setting, itu Windows setting di sini polisi bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian di Windows Defender Firewall with Advanced Security kita expand lagi. Nah, klik di bagian inbound rule, kita buat sebuah rule untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Caranya klik kanan di bagian cause new. Oke, sekarang kita pilih portnya pilih port, kemudian next. Untuk portnya tipenya TCP, kemudian spesifik lokal portnya itu 3389 untuk remote desktop 3389, kemudian klik next. Oke, kemudian allow connection atau allow the connection if it is secure, kita pilih salah satu saja, kita pilih yang allow the connection aja, klik next. Untuk penerapannya mau di tipenya domain private apa public semua saja nggak apa-apa, kita klik next. Oke, sekarang kita kasih nama yang sesuai untuk rule-nya, keterangan rule-nya ini apa, misalnya remote desktop port ini sembarang aja nggak apa-apa, 3389 ini keterangan aja, klik finish. Oke, sudah diaktifkan, kita double klik pastikan sudah enable ya di sini, dan allow connection. Kita bisa pilih menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Oke, kemudian kita klik oke, menu untuk selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote. Dalam contoh kali ini kita pilih semua user boleh melakukan remote. Untuk mengubah settingnya kita masih di menu yang sama, enable remote desktop di komputer, di grup polisi manajemen editor. Oke, kita pilih di computer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian secure ini setting, kemudian pilih restricted group. Nah, ini di sini. Oke, di sini kita buat sebuah grup, klik kanan di tempat yang kosong, add group, klik browse. Oke, kita masukkan nama grupnya remote desktop. Kita dipilih remote desktop users, kemudian klik oke, kemudian klik oke lagi, kemudian klik oke lagi. Oke, di sini ada pilihan, kita harus tambahkan usersnya siapa aja yang boleh nge-remote. Kita klik add di sini membernya siapa saja, klik browser, kemudian kita masukkan namanya siapa aja, misalnya si Bambang, boleh klik check names, atau kemudian Siri ini kalau misalnya kita mau masukin user tertentu saja boleh. Lagi kalau mau semua user kita masukin dan kita ketik satu-satu ke pegal juga. Oke, kita jadi biar gampang kita ketik saja everyone, kemudian check names. Nah,
Jadi semua orang yang kalau kita oke lagi, jadi semua orang sudah membuat di grup remote desktop use ini. Kemudian klik oke. Nah, dia sudah jadi member remote desktop users ini. Isinya adalah semua orang, jadi semua orang boleh nge-remote. Sekarang kita tutup dulu di sini. Sekarang kita terapkan di enable rem desktop ini ke suka-suka.com. Kalau mau terapkan di contoh juga boleh, tapi kita terapkan domain utamanya, klik kanan suka-suka.com, di existing GPO, kemudian pilih enable remote desktop dan klik OK. Sekarang kita terapkan semua ke klien. Kita login ke salah satu klien. Di sini kita update dulu polisinya seperti biasa, cap update force. Kita tunggu ini juga sebelahnya. Di sini sudah terupdate polisinya. Sekarang kita ke view advanced system setting. Kita pilih di remote ini. Nah, di sini option sudah berubah. Tadinya kan don't allow, sekarang sudah allow remote connection to this computer. Meskipun si carry out, tapi statusnya ke allow. Remote-nya di sini sudah aktif. Juga option yang di bawahnya ini, jadi perangkat ini harus sudah bisa di remote. Itu cek IP-nya 192.168.56.12. Kita coba remote ya. Udah bisa apa belum? Kita ke server, kita coba remote. Misalnya 192.168.56.12, kemudian klik connect. Mau enggak? Mau. Kalau sudah keluar sepertinya harusnya mau. Kita pilih more action. Kita mau login pakai apa? Jangan master admin. Kita pilih more choice. Klik use different account karena ini si klien yang login di si Bambang. Nah, ini kita coba login pakai akunnya si Bambang, yakni Bambang Irawan, kemudian passwordnya, kemudian klik OK. Mau enggak ya? Kita tunggu dulu ya, harusnya sih mudah-mudahan mau. Kalau enggak mau berarti ada masalah. Kita tunggu dulu, enggak lama, kadang-kadang enggak apa-apa, tunggu aja. Ditanya mau connect apa enggak nih. Karena ini masalah sertifikat ya, kita abaikan saja, klik saja ya. Kita tunggu. Sudah berhasil kita login. Nah, si Bambang ini sudah bisa login ke komputernya sendiri. Nah, ini lagi nge-remote komputernya si Bambang dengan login si Bambang juga. Nah, ini kalau mau ditutup koneksinya. Kita close saja. Nah, klik Nah, sekarang kita kembali ke komputer Bambang. Nah, ini dia lagi ada diam. Kita tutup diam. Kita bisa remote juga ke yang lain. Misalnya si Bambang ini mau nge-remote komputernya si Rini ini. Nah, ini si Rini nih, ini komputer sebelahnya. Kita cek dulu IP-nya berapa. Si Rini 56.10.15. Kita coba remote si Bambang mau nge-remote komputer si Rini. 192.168.56.105, klik connect. Nah, nanya dia kita masukkan saja Sirine Amanda, kemudian passwordnya, klik kita tunggu bisa nggak yang buat Sirine ini, kita tunggu dulu. Nah, klik yes saja, nggak apa-apa, kita tunggu. Dia bisa login ke komputernya si Rini, berhasil. Close saja. Nah,
ini skinnya jadi kayak lockout gitu ya, jadi ke look. Oke, kita sudah berhasil men-setting mengaktifkan remote desktop cloud group policy di server untuk semua klien. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan setting remote desktop dengan group policy dari server untuk semua klien. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.